Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintri Kulpa, NPM S1D023001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Faktor-faktor penentu pilihan saluran pemasaran. Bukti dari petani sayuran di Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan, yang didominasi oleh petani sayur skala kecil. Dengan keterbatasan akses, pasar, dan informasi, jurnal ini membahas bagaimana petani menentukan pilihan saluran pemasaran serta faktor-faktor ekonomi, sosial apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut. Topik ini penting karena pilihan saluran pemasaran sangat menentukan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam sistem agribisnis. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi penelitian ini secara ringkas dan sistematis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat komersialisasi petani kecil serta lemahnya efisiensi rantai pemasaran sayuran segar di Afrika Selatan. Meskipun pemerintah telah meningkatkan dukungan kebijakan dan anggaran, petani kecil masih mengalami hambatan dalam mengakses pasar formal bernilai tinggi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan informasi, pasar tingginya biaya transaksi, kurangnya akses transportasi, minimnya kemampuan dan memilih saluran pemasaran yang tepat. Secara analisis, penelitian ini menekankan bahwa pemasaran bukan sekedar aktivitas distribusi hasil panen, tetapi faktor strategis yang menentukan pendapatan, daya saing, dan keberlanjutan usaha tani kecil. Penelitian ini yang pertama itu mengidentifikasi saluran pemasaran utama yang digunakan petani sayur kecil. Yang kedua itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran pemasaran tradisional, grosir, retail. Yang ketiga itu memberikan implikasi kebijakan untuk meningkatkan komersialisasi. Metode penelitian yang digunakan itu pertama, desain menggunakan survei potong lintang. Sampel itu 149 petani sayur kecil. Teknik sampling yang digunakan yaitu multi-stage sampling. Analisis yaitu statistik deskriptif dan multivariate probit model atau MVP. Penggunaan model MVP bersifat argumentatif kuat karena petani bisa memilih lebih dari satu saluran secara simultan. Terdapat korelasi antara pilihan pasar. Model ini lebih realistis dibandingkan multinominal digit. Temuan utama pertama itu 73% petani memilih pasar tradisional bukan karena menguntungkan, tetapi karena jarak dekat, pembayaran langsung, hambatan kualitas rendah. Pasar grosir dan retail lebih menguntungkan, namun membutuhkan volume besar, kualitas standar tinggi, transportasi sendiri, pembayaran tertunda. Yang keempat itu faktor signifikan. Yang pertama, pendidikan, meningkatkan akses ke grosir atau retail. Transportasi itu meningkatkan peluang masuk pasar formal. Akses penyuluhan berpengaruh positif ke semua pasar. Jarak yang menghambat akses pasar formal. Ukuran lahan yang itu menentukan surplus produk. Analisis konsep yaitu pemasaran produk pertanian. Yang pertama itu struktur pemasaran dan aktor struktur pemasaran yang terbentuk bersifat pasar tradisional. Struktur mendekati persaingan, monopolistik, lokal, banyak pembeli kecil, harga fleksibel.
grosis dan retail itu lebih oligosopsoni, sedikit pembeli besar. Standar ketat, aktor itu petani kecil dan pedagang tradisional, pedagang grosir, pengecer modern, penyuluhan pertanian, organisasi petani secara argumentatif. Semakin formal saluran pasar, semakin tinggi konsentrasi kekuatan pasar pada pembeli. Yang kedua itu saluran pemasaran dan alur distribusi, yaitu saluran pertama itu tradisional, petani ke pedagang lokal ke konsumen. Saluran kedua itu grosir, yaitu petani ke wholesale atau ke pengecer ke konsumen. Saluran ketiga itu retail modern. Yang pertama tuh petani ke retail chain konsumen. Semakin panjang saluran, semakin tinggi standar kualitas dan biaya transaksi. Yang ketiga itu fungsi pemasaran dominan. Yang pertama itu fungsi fisik, transportasi sangat menentukan, penyimpanan terbatas. Kedua itu fungsi pertukaran, negosiasi harga di pasar tradisional, kontrak atau standar harga di pasar di bawah pasar formal. Yang ketiga itu fungsi fasilitatif, yaitu penyuluhan informasi pasar kredit meskipun akses rendah. Faktor untuk masuk pasar bernilai tinggi. Perbandingan dengan pemasaran kubis di Indonesia, yaitu studi kasus di Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Curup merupakan sentra hortikultura daratan tinggi. Di Curup atau Bengkulu, komoditas utama meliputi kubis, wortel, cabai, dan sawi. Berdasarkan wawancara dengan petani kubis di Kecamatan Curup Selatan, diperoleh. Nah, hasil wawancara singkat yang pertama itu saluran pemasarannya itu dominan, 7-85% petani menjual ke tengkulak atau pedagang pengepul. Sebagian kecil menjual ke pasar tradisional Curup. Hampir tidak ada yang menjual ke supermarket. Yang pertama itu sistem pembayaran, tengkulak membayar tunai saat panen. Harga ditentukan pedagang berdasarkan kondisi pasar. Bengkulu. Permasalahan utama yang itu fluktuasi harga ekstrim saat panen raya. Ketergantungan pada pedagang, tentu tidak adanya kontrak formal, keterbatasan transportasi dan cold. Analisis perbandingan dengan Eastern Cape, Afrika Selatan. Pertama itu pemasaran. Satu, pemasaran tradisional atau pedagang lokal mendominasi. Yang kedua itu sama seperti di Eastern, petani di Curup lebih memilih saluran yang pembayarannya cepat, persyaratannya kualitas lebih longgar, biaya transaksi rendah. Yang tiga itu biaya transaksi menjadi faktor kunci. Yang keempat itu jarak Curup ke Palembang atau Bengkulu meningkatkan biaya distribusi, membuat petani lebih memilih menjual ke pengepul lokal. Yang kelima itu skala usaha kecil, rata-rata lahan 0,51 sampai produksi tidak cukup stabil untuk memenuhi standar modern. Bisa dilihat perbandingan saluran pemasaran yang ada antara Eastern Cape, Afrika Selatan dengan pemasaran yang ada di Curup. Analisis argumentatif, yaitu jika dibandingkan dengan kondisi Curup, menunjukkan struktur pasar yang lebih mendekati oligopsoni, yaitu kuat, sedikit pembeli, banyak penjual. Tengkulak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena petani butuh uang cepat, tidak ada fasilitas penyimpanan. Produk mudah rusak, perishable, berbeda dengan temuan jurnal yang dimana petani masih memiliki alternatif pasar atau grosir atau retail sebagai substitusi. Di Curup substitusi pasar relatif lemah, artinya elastisitas pemilihan saluran rendah karena keterbatasan infrastruktur dan kelembagaan. Dengan demikian, keputusan pemasaran kubis di Curup lebih dipengaruhi oleh keterpaksaan struktural dibandingkan rasionalitas utilitas maksimal seperti diasumsikan dalam random utility model. Jadi kesimpulannya itu
Studi kasus pemasaran kubis di Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi petani bukan pada produksi, melainkan pada sistem dan struktur pemasaran yang kurang menguntungkan. Sebagian besar petani bergantung pada tengkulak karena pembayaran cepat dan kemudahan transaksi, namun kondisi ini membuat posisi tawar petani lemah dan harga sangat dipengaruhi oleh pembelinya. Minimnya akses ke pasar formal, keterbatasan transportasi, serta tidak adanya fasilitas penyimpanan menyebabkan petani sulit menjual langsung ke pasar yang lebih menguntungkan. Situasi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui peningkatan hasil panen, tetapi perlu didukung oleh penguatan kelembagaan, akses informasi, harga, dan perluasan saluran pemasaran agar petani memiliki pilihan pasar yang lebih adil dan stabil. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.